menghidupkan kamu. Kemudian Rasul berlalu nak metu dari masjid. Maka ada sahabat mengingatkan, ya Rasul, tadi katanya mau mengajarkan kami tentang sesuatu yang menghidupkan. Apa itu? Maka disampaikanlah oleh beliau, salah satunya beliau menyampaikan adalah suratul Fatihah. Jadi bahwasanya yang menghidupkan kita ini adalah kalimat thayyibah, yaitu tauhidullah. Ini lanjutan dari pelajaran bulan yang lalu tentang ma'rifatullah. Jadi yang menghidupkan kita adalah apabila kita sampai kepada derajat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup. Catatan tadi terakhir disebutkan innallaha wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah mendinding antara seseorang dengan hatinya. Apa yang dimaksud mendinding? Para ulama menyebutkan inilah juga diajarkan Rasul, doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ya ala ta'atik. Seperti itu. Yaitu seseorang tidak akan bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, kecuali Allah yang memberi. Karena hati itu walaupun ada dalam relung diri seseorang, hati itu ada di kita. Di hadis dikatakan hati manusia di antara dua jemari Allah. Di antara dua jemari Allah. Tergantung Allah nak gerakkannya kemana. Tadi kita cermati, ini tiap Jumat kan kita baca surat Al-Insan di rakaat kedua. Kita jingok urutannya tadi. Yang pertama kita diingatkan hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelumnya kita belum eksis. Apakah manusia tidak tahu bahwa sebelumnya mereka belum bisa disebut apa-apa, belum ada sebutan. Sebelum kita hadir ke dunia belum ada sebutan. Bahkan begitu kita hadir ke dunia kita juga disebut sebagai bayi. Belum disebut sebagai namo siapa. Maka Al-Quran mengingatkan awal mula manusia belum ada sebutannya. Kalau sekarang kita punya sebutan itu karena Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Itu kan disebut di Al-Quran. Dan kami tinggikan sebutan kamu. Sebutan kamu kami tinggikan. Nama kamu ini. Maka nama yang paling disebut-sebut di dunia ini seterusnya sampai hari kiamat adalah nama Rasulullah Muhammad SAW. Kan azan ini terjadi setiap waktu, benar? Sekarang ada yang azan enggak? Ada di bumi belahan agak barat sana sekarang sedang azan. Begitu seterusnya. 24 jam ini ada azan dan setiap azan menyebut nama wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad. Kira-kira begitu. Jadi ulangi, manusia awalnya itu tidak punya sebutan apapun, belum ada eksistensinya. Maka kemudian diciptakan Allah. Kemudian yang kedua, di ayat itu disebutkan inna hadainahu sabila. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Jadi sudah ditunjuk petunjuk oleh Allah. Ibarat segala sesuatu itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal imma syakira. Ternyata ada yang mengikuti petunjuk itu, wa imma kafura. Ada yang menolak petunjuk itu. Nah, itu kejadian manusia. Ini ceritanya. Jadi manusia tadinya belum apa-apa, belum eksis, kemudian dieksiskan oleh Allah, kemudian dikasih petunjuk. Ada yang milih mengikuti petunjuk, ada yang memilih tidak. Jadi kata kuncinya di memilih. Karena memilih itulah tadi ada ceritanya. Karena memilih itu, itu salah satunya orang yang mengikuti petunjuk milih apa tuh? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kami memilih untuk mengikuti petunjuk ini dan tiada lain karena kami yakin suatu saat nanti kami akan bertemu Allah, liqa Allah, wajhillah. Kan seperti itu. Ada yang milih begitu, tapi ada yang milih tidak mah itu. Nah, yang milih seperti ini tadi diceritakan secara panjang di surat itu masuk surga dengan berbagai fasilitas tadi disebutkan. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Janganlah kamu ya wala tuti' minhum athiman au kafura. Ya, kalau kamu sudah benar-benar memilih jalan Allah ini, jangan meloi athiman au kafura. Athiman itu orang yang beriman tapi berdosa. Ladas. Nih gini, jangan meloi itu. Kaget lama-lama dosa lama-lama bisa menyimpang gara-gara begitu. Maka jangan meloi itu. Au kafura, atau jangan mengikuti, jangan meloi apa tata cara ya, ide-ide orang-orang kafir. Jangan meloi. Dalam hal ekonomi kita pelan-pelan meloi sistem misalnya kapitalisme, lama-lama kafir. Karena itu adalah ide orang kafir tentang kapitalisme, bahwa kapitalisme itu kalau bahasa mudahnya, bahasa apa namanya, bahasa kita dalam ilmu tauhid itu kelompok orang yang namanya Qadariyah. Kalau di Al-Quran itu kisah di surat 28 Qasas itu grupnya Qarun yang mengatakan bahwa kami kayo, aku ini kayo karena kepacaan aku akhirnya. Maka orang-orang kapitalis itu sangat tidak suka yang namanya pajak, sangat tidak suka yang namanya harus berbagi, karena ngerasa harta itu punya dia. Nah, ini harta itu akibat kemampuan dia, itu Qadariyah. Nah kalau ide-ide sosialis komunis mirip-mirip lah, mirip-mirip orang-orang Jabariyah gitu. Ya diserahkan semuanya pada Allah, itu kalau Jabariyah seperti itu. Tapi kalau ini artinya diserahkan pada negara yang mewakili komunal atau komunis itu tadi, mewakili masyarakat, maka sama rata sama rasa. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Ya karena Allah sudah menyebutkan jangan meloi wong yang galak berdosa, jangan meloi wong galak yang kafir. Kemudian di situ dilanjutkan lagi. Ciri khas orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang mengikuti jalan Allah itu ada disebutkan di ayat itu tadi, surat Al-Insan tadi, orang ini ya wasabbihuhu bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Cirinya orang ini ibadahnya bagus, ibadah mahdonya bagus, zikir, tahajud, di situ disebut clear. Ya. Kemudian, nah ini yang berat yang selanjutnya. Ya. Jangan sampai kita yuhibbul ajilah. Ya. Jangan sampai kita mencintai, menginginkan ajilah, dunia. Dan menginginkan dunia ini tidak tergantung masalah ilmu agamanya baik. Antum sekarang sudah lihat itu betapa banyak bahasa Palembang baik para kiai yang dikiukkan dengan duit, benar? Untuk mendukung ini, benar? Itu ajilah. Itu ajilah. Perhatikan kalimatnya. Itu dunia. Memang sekarang ada ajilah itu gancang. Yang gancang ini, yang sekarang ini apa namanya? Ado kira-kira mah itu. Perkara cerita sorgo tadi masih jauh, masih lama katanya mah itu. Ya. Tetapi yang sekarang gancang adalah ini duit, ini kedudukan, ini ketenaran, inilah yang cepat. Ya, ini padahal bukan level-level kita. Kalau level-level kita, oke lah maklum baik lah. Ya, sudahlah. Waalaikumsalam baik lah level-level kita. Ini level-level para kiai juga bisa tunduk mak itu. Karena ini silau betul. Rasul menyebutkan dunia itu hijau. Hijau itu adalah pandangan yang paling menyedapkan mata. Kalau kita tidak tahu hakikatnya, paling menyedapkan mata itu warna hijau, sejuk di mata, enak di mata. Kalau kita tidak sadar, padahal yang paling enak di mata disebutkan di Al-Quran qurratu a'yun, yang mengenakkan mata hati, fuad, bukan mata ini. Ya, tapi orang tidak banyak menjangkau seperti itu karena nggak ma'rifah tadi. Nah, karena itu terakhir di ayat itu disebutkan yang paling menakutkan kita, dan kita tadi doa kunut juga baca itu di penghujungnya, penutupnya. Kamu tahu dah urutan doa kunut tadi? Yang pertama adalah Allahumma hdina fiman hadait. Itu minta kita petunjuk. Itu utamanya, baru minta yang lain-lain. Dan ditutup tadi waqina syarra ma qadait. Dan kita berlindung dari kendaknya Allah, terserah Allah. Tadi di Al-Quran tadi disebutkan tentang wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
tidak akan dapat petunjuk kecuali orang itu diberi petunjuk oleh Allah. Kalau kata Allah ida. Di surat nomor 28 ayat 56. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tapi yang hanya bisa memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Abu Thalib. Jadi perhatikan kalimatnya, karena itu kita ulang ya, bagi ini kita melanjutkan pelajaran tentang makrifah kemarin. Jadi seseorang yang benar-benar hidup dalam makrifatullah itu satu dari hilir, aku sebutkan dari hilir. Dari hilir dia tampak mengerjakan atau berbuat sebagaimana dia hamba Allah, sholat, bekerja, berbuat baik. Oke, ini ciri hamba Allah. Dari orang yang makrifah. Ini dari hilir. Nah, dia berbuat baik tadi perhatikan kalimatnya, ya. Itu innama nut'imukum liwajhillah. Dia berbuat baik tadi karena dia mengerti tentang Allah. Jadi artinya dia punya kesadaran dan pemahaman tentang konsep tauhid. Dia punya kesadaran dan pemahaman tentang konsep tauhid. Itu yang benar. Kebanyakan kita rapuh sholat tetapi tidak tahu apa hakikatnya sholat itu. Kaget kita pasti tahu. Tadi ayatnya juga dibaca di surat yang pertama, Sajadah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Pada suatu saat nanti semua orang akan absarna wa sami'na, akan bisa mendengar, mencerna dengan baik, akan bisa melihat, menganalisis dengan baik semuanya. Dan itu terjadi pada saat orang meninggal dunia. Wa kasyafna ghidha'aka, disebut di surat nomor 50. Maka setiap orang yang meninggal akan kasyaf. Kasyaf itu apa ya? Kira-kira dia nyingok, oh ini yang sejatinya, ini yang sejatinya. Yang kemarin itu cuman ternyata kamuflase, fata morgana, haba'an manthura disebut di Al-Qur'an. Jadi ternyata apa yang disebutkan Allah, wa mal hayatud dunya ila mata'ul hurur. Dunia ini hanyalah sesuatu yang melalaikan kamu, menipu. Ya bukan berarti kamu ibaratnya kamu hidup di dunia ya cara dunia ini, artinya makan minum. Tapi maksudnya bukan dengan ini, bukan dengan ini. Makanya ketika orang sudah ma'rifah itu dalam thariqah sufi itu mereka itu belajar supaya sampai kepada derajat zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Zuhud artinya mencukupkan apa yang diberikan Allah ini disyukuri. Mudahnya mah itu, Apa? Contoh sekarang gitu. Kita tidak usah nak mikirkan lagi. Umur kita sudah 50, 60, 70. Sudah syukuri. Kita sudah sampai sejauh ini. Terbukti sampai umur 70 ini kita masih sholat, kita masih di masjid. Sudah syukuri. Jangan dipikirkan hal lain. Jangan dipikirkan lain. Sementara orang-orang sekarang ini sedang harap-harap cemas, berdegup-degup, yang caleg berdegup-degup, yang capres cawapres berdegup-degup, yang nak pilkada juga berdegup-degup. Padahal itu hanya sesuatu, kalau nak diomong itu tadi mata'ul hurur. Ada seorang kepala daerah ngomong itu, salah satunya nih. Itu sampailah kepada kami omongan itu. Kaget kalau aku sudah tidak jabat lagi, aku masih ditegur orang atau tidak Maka kawan saya ngomong, tergantung kamu dulu waktu memimpin mak mano. Kalau memimpin kamu pecah tidak baik, mana nak ditegur. Tapi kalau kamu membuat sesuatu kebaikan pada manusia, insya Allah kamu tetap akan dikenang, ditegur, dihormati oleh orang banyak. Tapi kebanyakan kita tidak seperti itu. Nah ini tipuan-tipuan itu contoh yang besar-besar. Yang kita ini yang wong-wong biasa ini apa tipuannya? Menjalani hari-hari dengan rutinitas seperti ini lupa bahwa semua ini ada nilainya, bahwa semua ini ada rasa hidupnya. Yuhikum tadi. Apa misalnya? Misalnya tidak usah jauh-jauh, kita baca zikir dengan tangan ini maknanya besar sekali. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
Pada hari di mana mulut kita dikunci, nanti tangan ini yang akan ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini yang akan ngomong. Di depan itu ada tasbih digantung-gantung gitu. Itu hanya opsi saja. Kalau aku tidak kumbek, kenapa? Ini yang akan ngitung kaki. Ini ada 7 ruas, 7 ruas, 7 ruas, 7 ruas, 28. Ini 5 ruas, 33. Nanti ini semua akan jadi saksi. Pakai itu juga boleh kan, pakai tangan juga itu tetap dimainikan kan, bukan dijingok baik kan, dimainikan masih tetap dirabo-rabo juga. Jadi intinya kita manfaatkan semua hal yang ada di kita ini, itulah orang yang zuhud. Orang yang merasa cukup dengan ini luar biasa, nyingok banyu, langsung teringat dia. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Di Al-Quran surat nomor 21, surat Anbiya. Dan kami jadikan setiap yang hidup mengandung air. Setiap yang hidup mengandung air. Jadi kalau itu mutlak, kita ini butuh air. Jadi minum ini bukan hal yang sepele, tapi luar biasa. Kita minum berarti kita menuju kehidupan. Kita tidak minum menuju kematian. Kira-kira itu mudahnya. Jadi orang dengan zuhud tadi ngerasa luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita jingok misalnya, kalau itu orang zuhud itu ngerasa kaya enggak kira-kira? Tanya aku. Nah, pertanyaan sekarang kita balik. Kita kalau ini ngerasa kaya apa buntu? Atau kita cak sahronian itu kan? Kayo kita ini cek. Kayo nian apapun. Semua itu ada maknanya, ada nilainya. Orang satu tarikan hela nafas itu baik. Oh ya Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya sa'adu fis sama. Orang yang hidupnya sempit adalah orang yang seperti mendaki ke langit, sesak napas. Jadi ketika kita bisa bernafas dengan normal seperti ini adalah orang yang hidupnya alam nasyrah laka sadrak, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifah. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi hari ini kita bicara tadi tentang aplikasinya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang bagaimana atau apa itu ma'rifatullah, maka sekarang kita pada aplikasinya. Tolong camkan. 1, kita sudah dikehendaki Allah menjadi hamba-hambanya yang diberi petunjuk. Sudah itu, dalilnya jelas di surat Yunus surat 10 ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Wa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan fadilah hidayah Allah wa bi rahmatihi, dan dengan pemahaman kamu tentang agama Islam, fabidzalika falyafrahu, sudah gembiralah kamu. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih bagus dari dunia yang kamu kumpulkan. Karena dunia yang kamu kumpulkan alhaqumut takatsur, setelah dikumpulkan banyak-banyak hatta zurtumul maqabir, ditinggal mati. Ada tidak orang yang mengumpulkan harta banyak-banyak kemudian tetap digawa sampai ke akhirat? Tidak, ke kuburan beda. Kata Rasul, ke kuburan itu akan datang tiga pengantar. Akan ikut 3 pengantar. Pengantar pertama adalah keluarga. Pengantar kedua adalah hartanya, mungkin mobilnya ngantar segala macam, yang Lamborghini, Mercy, kalau itu ngantar galau gitu. Kemudian yang ketiga yang ngantar dia adalah amal solehnya atau amalnya. Nah sampai di kuburan, sudah dikubur, sudah dipendem, maka yang 2 balik. Tidak sudi dia untuk melok yang 2 ikut, yaitu keluarganya termasuk bininya sekalipun balik. Tidak kata bini walaupun sehidup semati, dia mati aku hidup, kira-kira itu kan. Itulah kira-kira tetap balik. Nah yang balik lagi adalah mobil-mobilnya tadi. Kalau mobil tetap ditaruh di kuburan lengit, dimbek wong kira-kira itu, maka hartanya juga pulang. Maka yang tidak pulang adalah amal solehnya. Subhanallah. Inilah makrifahnya tadi. Maka sekali lagi hadirin rahimakumullah, kita sudah dikehendaki Allah dapat petunjuk. Maka dengan petunjuk ini kita kelola dengan baik. Apa cara mengelolanya? Kita mesti punya kesadaran. Nomor 1, punya kesadaran. Tapi tidak akan sadar seseorang kecuali dia punya pengetahuan. Oke. Nah, disinilah kalimatnya yang disebut sebagai ma'rifah. Orang yang ma'rifah adalah orang yang punya ilmu dan kemudian ilmunya menyebabkan dia sadar.
Di surat yang cukup pendek kita hafal galau, aku yakin kamu hafal galau, ya. Surat Wadduha itu ada disebutkan sangat jelas. Alam yajidka yatiman fa'awa, ya. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ada 3 keadaan kita, dan itu kemudian kita diberi oleh Allah. Yang pertama adalah yatim. Yatim adalah cerminan orang yang berada dalam, ya, orang yang berada dalam ketidakmampuan atau dikuasai. Ya, kita ini hidup ini banyak diantara kita, mohon maaf kalau misalnya bahasa mudah baik. Kalau orang jadi pegawai tentu dia harus tunduk dengan aturan-aturan kepegawaian. Kalau dia anak buah tunduk dengan bosnya. Hidup ini banyak kita dikuasai oleh sesuatu yang sebenarnya mestinya tidak menguasai kita, karena yang harus berkuasa penuh mestinya Allah, tapi kita tidak paham, maka kita menyerahkan diri pada kekuasaan, ya, orang lain, pada kekuasaan makhluk. Itu seperti itu, banyak yang itu. Kalau bahasa Palembang misalnya contoh ini saya sendiri pernah mengalami gitu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya tidak usah jauh-jauh lah, kalau dalam konteks ini dalam jabatan-jabatan sosial, ya, apakah itu kepala bagian, apakah itu pimpinan, apakah itu mungkin sampai kepala daerah, sampai kepala negara, itu ada enggak dia minta restu orang-orang tertentu, ada enggak? Ada caronyo gitu, menghadap. Nah, orang tertentu itu sebenarnya manusia juga atau tidak? Dia dewek juga pacak mati kan gitu. Tapi kita galak menyerahkan kekuasaan pada mereka. Nah, ini tadi yang disebut alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah dulu kami menjumpai kamu dalam keadaan dikiukkan wong, di mana-mana kamu tidak berdaya, maka kemudian kami ambil kamu, fa'awa, dibimbing oleh Allah. Wa wajadaka dhalan fahada, juga kamu dulu dalam keadaan bingung, tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, maka kami beri petunjuk pelan-pelan. Kami berikan ini syariatnya, ini tata caranya, ini yang halal, ini yang haram, ini yang subhat dan sebagainya. Dikasih petunjuk oleh Allah. Ya, kemudian wa wajadaka ailan fa'ahna, dan kamu tidak memiliki atribut apapun, atribut harta, pangkat, kedudukan, nama, jabatan, ketenaran, tidak punya kamu. Kemudian kami berikan itu semua kepada kamu, sebutan yang mentereng, nama yang bagus, dikenal orang, punya fasilitas segala macam itu. Ya Rabbi Karim. Nah, orang yang makrifah seperti itu ujungnya fa bi ni'mati rabbika fahadis, maka hendaklah kamu zahirkan itu dalam amal nyata. Hadirin rahimakumullah, itulah yang disebut sebagai ma'rifatullah. Orang kalau sudah merasa seperti itu, maka pertama dia akan sampai kepada derajat insya Allah zuhud, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, apa yang sejauh ini Allah ya berikan kepada kita. Yang kedua, orang itu akan warok, mikir 2-3 kali dia kalau nak macem-macem. Warok itu artinya orang yang memegangi hal-hal yang betul-betul, ya, hal-hal yang betul-betul halal. Tapi masalahnya halal itu bayin, halal itu jelas, jadi ya mudah sebenarnya. Ya, orang warok tuh cenderung ke sana. Cuman hidup ini tidak galau-galau halal. Ada juga yang haram, haram juga ceto, mudah haram, yang haram jelas. Yang masalahnya adalah wa bainahuma umurum mustabihat, itu di hadis. Di hadis nomor 6 Arba'in Nawawi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, al halalu bayyinun, yang halal itu ceto, wal haramu bayyinun, yang haram juga ceto, wa bainahuma umurum musyabihat, ada di antara urusan yang halal dan haram ini ada urusan yang abu-abu. La ya'lamuna katsirun minan nas, tidak ngerti kecuali sebagian kecil orang saja. Kebanyakan orang tidak ngerti tentang ini. Maka luar biasa ini. Kalau dalam ilmu katakanlah sosial atau dalam keterangan ilmiahnya, ini kira-kira. Nih, saya kasih gambaran nih. Atas ini adalah benar, bawah ini adalah salah. Ini adalah prinsip. Benar dan salah ini adalah prinsip. Perhatikan kalimatnya. Kemudian sebelah sini, ya, sebelah sini adalah
hasil atau konsekuensi. Ya, sini sebelah sini garis sebelah sini adalah baik buruk. Lihat, ulangi, ini prinsip, benar salah ini prinsip, baik buruk adalah hasil. Perhatikan, kalau kita halal itu berada di kuadran 1 sini, halal berada di kuadran 1 sini, ada di sini. Ya, segi 4 tolong camkan. Benar salah, ini ke bawah, tarik garis. Dari garis ini baik buruk. Lihat, benar salah adalah prinsip. Ya, ini hanya Allah yang punya aturan. Al-haqqu min rabbil. Yang benar itu hanya dari Allah. Tentang benar apakah kita salah itu urusannya Allah. Kita berpegang prinsip itu. Oke, ini prinsip. Nah, di sini ada istilah baik buruk, garis ini. Ini adalah hasil. Perhatikan. Nah, kalau ada orang berada di kuadran 1, ini 1 di sebelah sini, berarti dia berada dalam posisi benar dan baik, benar dan baik. Contoh, pengajian pagi ini, benar tak ini? Baik tak? Nah, sudah, itu ceto. Bahasa hadis tadi halal. Oke, sekarang lompat ke seberangnya sini. Kuadran 4, salah dan buruk. Salah dan buruk. Contohnya khamar, narkoba. Secara aturan salah tak narkoba itu? Salah. Secara hasil dampak buruk atau baik? Buruk. Itu dihindari. Tapi kenyataannya 400.000 orang Sumsel mengkonsumsi narkoba. Itu laporannya masih valid. Minggu yang lalu saya ketemu sama kepala BNNP Sumsel, Badan Narkotika Sumsel. Ngobrol lah satu meja itu kan. Ya masih jumlahnya masih itulah 400.000 orang itu kan. Adalah berkurang sih kok 2 wafat. Hadirumullah. Ini sudah jelas salah dan buruk, tapi masih ada juga pesertanya. Penduduk Sumsel ini cuman 9 juta maksimal. Kalau data statistik itu mengatakan 8, sekian. Nah 9 lah kita besarkan lagi. Dari 9, 400.000-nya ini tadi. Berapa tuh 400.000 dari 9 juta itu? Berapa persen sih? 5% kan ada. Aduh, besar itu. Masya Allah. Hadirullah. Nah ini. Nah yang jadi problem adalah yang ini. Kuadran 2, kuadran ketiga. Ya, oke. Kuadran 2, benar tapi buruk. Benar tapi buruk. Ada tidak hidup kita mak itu? Jalani kebenaran tapi hasilnya saro di kita. Ada? Kalau dalam bahasa mudah itu, bahasa ungkapan ulama, kulil haqqo walau kana mura. Katakan benar walaupun pahit. Ada kata ini. Jadi kita ngomongkan yang benar pahit, ya. Kata para filsuf wong Jawa itu ada ngomongkan. Ini filsuf yang Jawa, iki zaman edan. Ora edan, ora kumanan. Sekarang ini zaman edan. Kalau enggak ikut edan, enggak kebagian. Jadi kalau kamu waras baik, bener baik, pahit enggak kebagian. Paham kan itu? Wong bagi-bagi kamu tidak. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa itu hanya dunia, enggak jadi masalah. Nah ini ujian pertama adalah ada hal yang benar tapi buruk. Subhanallah. Contoh lagi yang lain yang mudah lagi. Ya, kemoterapi. Ya, ini ada tetangga kami baru wafat kemarin setelah kemo yang keberapa terus wafat kemarin karena badannya udah mungkin udah tidak mampu lagi, tidak kuat lagi menampung penyakit dan apa segala macam ini. Ya, kemoterapi itu benar tidak? Benar. Tapi dampaknya sekali orang di kemo langsung pala ini gundul galau segala macam, itu dampaknya kan. Ada dampak buruk tapi itu benar. Nah ini harus ngerti dalam hidup ini ada yang benar tapi buruk. Kalau tadi benar dan baik laju, salah dan buruk tadi tinggalkan, bukan laju, tinggalkan. Kalau di Al-Quran dikatakan khamr itu misalnya fajtanibuhu, jauhi, tinggalkannya. Nah, gitu. Jadi kalau baik dan benar laju. Ya, salah dan jelek atau salah dan buruk
tinggalkan. Nah sekarang masalahnya benar tapi buruk, nah itu kamu pertimbangkan. Inilah yang namanya orang butuh level makrifah tadi, butuh ilmu yang luar biasa. Nah ada sikok lagi, salah tapi baik, salah tapi baik. Ya Rabbi Karim. Contoh, mohon maaf, jujur sama istri, benar tak? Benar. Tidak jujur sama istri, salah tapi baik. Ada kadang-kadang, ini hadis ini, ada sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan sama bini. Contoh, mohon maaf, jangankan bini, siapapun tidak boleh. Ketika kita berbuat maksiat dan maksiat itu ditutupi oleh Allah, tak boleh diceritakan pada siapapun. Ini sinianan, karena Allah sudah menutupi aib itu tadi, paham lah gitu. Kamu ladas cerita baik, istriku, tadi sebenarnya aku ini ladas, bini tidak tahu padahal ini kan, itu kan. Kalau tidak diceritakan tadi salah sebenarnya, tapi itu akibatnya baik. Itu contoh yang agak ekstrim lah. Contoh yang biasa-biasa kalau di kedokteran banyak ini. Misalnya contoh ini. Nih, ini ada kecelakaan di jalan. Rumah sakit di sebelah situ. Kalau kita nyebrang ke sini ngelanggar lalu lintas, maka kita harus muter ke depan. Puterannya 1 kilo dari tempat ini. Maka kalau nak benar kita harus muter ke depan 1 kilo dulu baru balik, baru ke rumah sakit itu. Tapi kalau dibawa muter, pasien ini mati menurut hitungan dokter ini kan, karena jantung lah sudah tidak berdegup lagi, harus segera dilakukan resusitasi. Nah kalau nyebrang sini salah karena menerajang lalu lintas, tapi akibatnya baik, paham betul. Inilah hidup ini. Jadi hadirin rahimakumullah, karena itu kita butuh banyak ilmu, apalagi zaman-zaman politik ini. Kamu tinggal pertimbangkan baik. Politik ini tidak kate yang benar dan baik, salah dan buruk tidak kate. Yang ada yang abu-abu tadi. Nian ini kan, ada ini benar tapi pahit. Nah ini, benar tapi pahit. Kemudian ada yang salah tapi baik. Aku tidak usah nak ngomongkan kamu lah, ini ngomongkan aku dewek ini. Ya mohon doanya baik, tetap dapat petunjuk Allah dan Bapak Ibu mendoakan ini, saling mendoakan gitu. Contoh misalnya, mohon maaf nih. Sekarang salah satu syarat untuk mendirikan fakultas kedokteran harus dapat rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Dari Menteri Kesehatan. Sekarang ku tanya baik kamu tuh. Kamu urusan sama kepala dinas ada caranya enggak? Itu baik, itu pertanyaan aku tuh. Mak mano lagi urusan sama Menteri Kesehatan, ada caranya enggak? Yang disebut caranya itu benar atau salah? Salah. Tapi baiknya di mana? Karena itu urusan, kalau andai kan ini urusan pribadi lah aku tinggalkan. Tapi ini bukan urusan pribadi, ini urusan umat. Urusan umat. Karena kalau tidak dapat rekomendasi itu tidak berdiri, tidak tegak ini. Walaupun kami sekarang sudah lengkap semua, persyaratan semua sudah lengkap, tinggal sikok itu. Nah ini berada di tempat apa tadi itu? Ya tadi abu-abu tadi. Inilah dibutuhkan makrifah ini dalam hidup. Tapi ya tenang baiklah, lebih kurang baiklah manusia. Karena Allah itu kaget sebentar lagi kita Ramadan, ada doa yang diajarkan luar biasa. Sikok itulah doanya waktu kita malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah sudahlah, maafkanlah kami, inilah kami. Itu nak ngapa lagi? Waktu kita duduk juga kan wa'fu anni, kan ada kan? Rabbi firli warhani wajuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta maaf gitu. Sudah, maaf lebih kurang. Inilah kami ini. Jadilah gitu. Ya cuman jangan cak mak itu terus galaknya, dikit-dikit nak yang itu tadi tidak jelas tadi ini. Ya kalau pacak yang jelas-jelas, alhamdulillah hidup kita pagi ini jelas. Habis ini kita begawe mulai ada yang tidak jelas, ini apa-apa. Kaget Jumatan jelas lagi kan itu kan.
Lagi kemudian tidak jelas lagi, asar jelas lagi ya. Kemudian antara asar maghrib kurang jelas, maghrib jelas lagi ini. Ampar maghrib isya mungkin ada yang kurang jelas. Setelah sholat isya jelas lagi. Habis itu tidur. Makanya Rasul itu menyebutkan zikir yang paling panjang itu waktu nak tidur atau habis sholat. Nak tidur kalau kamu nak tahu nih. Zikir yang panjang itu adalah nak tidur. Contoh, zikir setelah sholat ini boleh baca subhanallah 10 kali boleh. Cuman 10 kali. 10 kali. Bahkan ada beberapa di antara kita itu ulama menyebutkan atau mencontohkan habis sholat Fatihah terus sudah selesai. Kira-kira begitu. Itu keperi ringkasnya. Tapi kalau nak tidur kata Rasul, kamu baca ayat kursi, baca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai fangsuna alal qaumil kafirin, baca kulhu, baca falak, baca annas, baca subhanallah 33 disebutnya oleh Rasul, baca alhamdulillah bukan 10 disebut oleh Rasul 33, alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 33 atau 34. Kalau Abu Bakar Siddiq 1000 bacanya. Nah itu nak tidur. Jadi kamu mungkin nanya, kapan nak tidur kalau mah itu? Ya, habis itu ada doa-doa lagi, mulai dari bismika Allahumma ahya bismika amut dan sebagainya, doa-doa panjang. Kenapa? Karena itu adalah penutup kejelasan kita. Karena kita nak mati. Di Al-Quran surat 39, orang tidur itu adalah orang yang kemudian ruhnya diambil oleh Allah. Maka setelah bangun itu sebenarnya dibalikkan lagi. Ada yang tidak dibalikkan lagi oleh Allah, maka wafatlah malam itu. Hadirin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sudah suruk sekarang. Jadi hari ini kita sudah berbicara tentang bahwa orang yang makrifah kepada Allah adalah orang yang perbuatannya itu didasari oleh kesadaran dan pemahaman. Kesadaran dan pemahaman. Maka teruslah kita belajar, teruslah kita mengerti tentang berbagai hal dan kemudian kita sadari supaya kita sampai derajat makrifah tadi. Dalam konteks aplikasinya tadi zuhud dan wara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa bisa memberikan petunjuk dan pertolongannya pada kita untuk bisa menjalani itu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau ada pertanyaan sih kok baik. Ini masuk suruk tapi sebentar lagi boleh sholat, silakan. Apa dia? Oh iya mik. Banyak miknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Saya ingin mengetahui Pak Ustadz begini, mengenai ridhonya Allah terhadap hambanya dan ridhonya hamba terhadap Allah. Ini bagaimana caranya kita memahaminya itu? Cuma itu saja. Terima kasih. Baik. Ma ini. Kerinduan Allah kepada kita itu ada disampaikan Rasul menerangkan di Al-Quran juga diterangkan. Tapi mudahnya ini baik, ini supaya aplikasi baik. Satu, Allah cemburu, itu disebutkan dalam hadis. Allah cemburu kalau kita itu nggawikan sesuatu yang salah. Ya, nggawikan sesuatu yang salah. Cemburu Allah. Jadi misalnya contoh tidak sholat itu cemburu, ngapalah kamu tidak sholat itu. Bukan marahin kita, cemburu. Ketika kita ngike uang berbuat jahat, maka juga Allah cemburu. Ngapalah kamu dinjuk tangan itu ngike uang kan gitu. Gara-gara itu. Jadi intinya itu Allah cemburu. Yang kedua, innallaha bikum laraufur rahim. Ya, wala tarkanu ila tahlukah. Disebut di Al-Qur'an itu. Kamu jangan menceburkan diri kamu pada kebinasaan. Allah itu tidak senang. Kenapa? Allah sayang sama kamu. Tapi kita caidak baik. Ada orang yang meninggal dunia karena paru-parunya hancur. Dalam bahasa kedokteran PPOK namanya. Penyakit paru obstruktif kronis. Jadi paru-parunya ini hancur. Hancur karena apa? Rokok. Tapi orang merokok pecah biasa baik gitu. Jadi ketika orang merokok tuh Allah sebenarnya nunjuk tahu, aku ini sayang sama kamu. Nah itu. Jadi rindunya Allah, sayangnya Allah, wujudnya gitu. Cuman wong ini tidak nyambung, laju terus. Tidak apa-apa. Terus stop.
paru-parunya rusak. Dan paru-paru ini warningnya sama dengan ginjal nih, hati-hati ini. Ya, ginjal, paru-paru itu sama. Paru-paru itu bisa bertahan, manusia tetap hidup, tetap biasa itu walaupun paru-paru sebelahnya udah hancur. Sama dengan ginjal. Ginjal walaupun sudah 2 ikok ginjal itu, hancur sih kok tidak apa-apa, masih hidup wong itu. Maka pernah dengar tak orang nyumbangkan ginjal itu? Masih hidup kan ini? Karena masih ada separuh kan 50%. Maka paru-paru dan ginjal ini rata-rata sudah dibilang orang tuh parah tidak tertolong lagi kalau tinggal 25%. Jadi yang sikok tadi hancur juga separuhnya. Nah sudah, mak itu wassalam gitu kan. Ada seorang pejabat waktu itu pergi haji bareng saya, dalam keadaan HB hemoglobinnya cuma 8. Kadang-kadang turun ngedrop jadi 7. Yaitu sangat anemis. Kenapa? Gagal ginjal. Tapi masih ngotot pergi haji. Apa saya tanya, ngapa kamu nak ngotot mak itu? Kan sebenarnya tidak lolos mestinya. Tapi kan ada dokter dampingi, saya dampingi dia termasuk. Apa kata dia? Aku sudah pasrah Prof, jero rasanya. Aku ingat-ingat kembali ini akibat dulu aku dari awal jadi pegawai sampai jadi pejabat itu gawean aku keluar masuk klub. Yaitu mabok, minum, gitu. Nah sekarang yang aku terima, sekarang aku terima keadaan aku yang mak ini. Dan benar pergi haji lancar, alhamdulillah. Sempat sekali aja diteranpusi waktu menjelang ke Arafah waktu itu. Nah kemudian di Arafah juga aku dampingi, deket aku terus pokoknya mak itu sampai akhirnya selesailah seluruh rangkaian ibadah. Balik ke Palembang seminggu kemudian wafat. Nah ini. Tapi puas ini kira-kira seperti itu. Jadi Allah tuh rindunya kayak gitu. Kemudian yang dalam hadis lagi dikatakan suatu saat Rasul perang, ada orang yang ditawan, yang salah satu tawanan adalah ibu dan bayinya. Maka ibu ini sedang menyusui bayinya. Rasul dari kejauhan ngomong sama sahabat, jingoklah ibu itu lagi menyusui bayinya. Sayang enggak dia sama anaknya? Sayang. Maka kata Rasul, Allah lebih sayang ketimbang ibu itu terhadap kamu. Jadi kalau ada kita berdosa, itu Allah sayang enggak sama kita masih? Sayang. Jadi kamu jangan mikirkan, jangan omongan jelek mulai dari sekarang nih. Kalau ada orang sekarang ini sedang macam-macam yang jelek menurut kita itu sedang lupa baik. Tidak usah nak kamu marahi. Tidak usah kamu doakan. Gancanglah mati mamang itu, jangan saran tidak. Kamu doakan ya Allah. Itu rindunya Allah kepada kita. Sebaliknya rindunya kita kepada Allah saat apa? Saat kita merasakan kehampaan. Dalam bahasa Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah untuk sampai kehampaan ini yang sulit. Hampa itu artinya apa? Nol. Perhatikan. Rindunya manusia kepada Allah kalau dia bisa merasakan nol. Mohon maaf, saya sampaikan saja. Ini ya, saya terima kasih Bapak Ibu sudah doakan ini. Hari kemarin tuh hari Minggu datang surat dari Jakarta, ini keputusan tertinggi, aku dipensiunkan. Nah, aku dipensiunkan. Nah, jadilah aku tidak kupikirkan apa-apa lagi. Jadi jelas sekarang status aku. Tidak nak kupikirkan apa duitnya, apa dapat itu, tidak kupikirkan. Berusaha untuk nol. Untung baik ada pensiun. Jadi kaki kalau ditanya Allah di akhirat punya surat pegawai tidak? Punya. Surat pensiun ada juga. Ada kalau masih. Jadi kira-kira nol. Perhatikan kalimat. Kalau kita bisa nol itu bahasanya ikhlas. Sekarang harta punya siapa? Allah. Bahkan diri kita punya siapa? Nah sekarang nih kita ini masih ngomong ini punya aku dan seterusnya. Makanya mohon maaf itu. Saya punya sekolah alam itu ya kami mager. Begitu nak mager, kata tetangga itu magernya kalau pacak digeser ke sana. Oh tidak pacak, batas tanah kami ini teko rumah kamu itu baru terdiam mong itu kan. Jadi memang tetangga kami itu ngimbiti tanah kami. Ada pagar kami itu menceng. Jadi ini lurus, mestinya lurus. Ini kena rumah wong ini tahu bahwa ini tanah kami, tapi tetap baik dia mendirikan dapur di tempat tanah kami. Jadi pagar kami belok situ ke sana. Tidak apa-apa aku ngomong, aku sampaikan kamu jangan tidak tahu baik. Ini tanah kami tapi ini. Kenapa? Tapi aku tidak ngomong itu tanah kami, ini tanah Tuhan sebenarnya kan. Cuman sertifikatnya atas nama aku baik. Tapi tidak apa-apa lah. Kamu nak ngimbit berapa? Ada sih kok lagi Pak Haji minta ngimbit semeter kali sekitar 80 meter. Jadilah ini
sepanjangan itu. Alasannya untuk paret. Rajulah. Karena kami juga tidak membutuhkan itu, nak kami pegang nih. Ya kami ada sekitar 1,2 hektar, banyak kan itu. Ya sudah, jadilah kami garis begitu. Nah itu cara kita mengenolkan diri kita ini. Contoh, kalau kita sekarang tidak dipuji-puji orang lagi, ngapa? Tidak apa-apa kan? Tidak dikenal uang, tidak apa-apa kan? Enak malah tidak dikenal orang tuh. Kalau dikenal orang tuh malah tidak enak. Dikit-dikit tegur, dikit-dikit ditegur. Kalau tidak dikenal mak mana kira-kira? Aman baik kira-kira mak itu. Nah hadirin rahimakumullah, nol. Nah simpulannya, kalau kita bisa nol dan Allah tadi rindu sama kita rindu sama Allah, jadilah kita angka 8. Lihat 8 itu. 8 itu dari berapa nol? 2 nol nih. 0 sama 0 digabung jadi 8, benar? 8 itu ada ujung enggak? Enggak. Maka dia akan continue, luar biasa. Kalau 9 ada ujungnya, 10 ada ujungnya, kalau angka ada ujungnya, kecuali angka 8 sempurna. Kira-kira itu 8. Tapi 8 ketahuilah terbentuk dari 0 dan 0. Jadi orang yang betul-betul ikhlas membentuk angka 8. Itu kerinduan manusia pada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.